mengatakan Adam itu mewariskan dosa kepada keturunannya, dan supaya kemudian dosa itu terhapuskan, harus ada yang korban di atas salib. Lalu kenapa Paulus mengatakan Kristus telah menebus kita dari hukum Taurat dengan jalan menjadi kutub? Kenapa Paulus mengkaitkan dengan kekristenan kalau tidak ada hubungannya dengan Taurat Kristen ini? Oke, baik teman-teman ya. Justru yang tadi aku tanyakan sama Bang Zuma tadi kan, Bang Zuma udah mengklaim tadi kan Kristen berbeda dengan Yahudi, ya kan? Yahudi memang. Kristen. Bentar Bang Zuma ya. Yahudi berbeda dengan Kristen. Kristen berbeda dengan Yahudi. Ya kan? Oke, apa kaitannya ketika Rasul Paulus menyampaikan ada kaitannya ada kaitannya dengan hukum Taurat ya teman-teman ya. Oke, ketika Rasul Paulus menyampaikan dengan matinya Kristus di kayu salib dia telah membatalkan hukum Taurat itu. Kenapa kok bisa dibatalkan sementara Yesus sendiri bilang satu titik pun, satu iota pun tidak ada yang bisa dihilangkan dari kitab Taurat itu. Dari segala ketetapan kitab Taurat itu sebelum segala sesuatu terjadi. Ya kan, kok bisa berbeda? Ya kan? Orang pasti akan berpikir apa yang menjadi pendapat Bang Zuma ini benar, berarti Rasul Paulus itu nabi palsu. Ya kan? Karena menghilangkan segala sesuatu yang telah ditetapkan dalam kitab Taurat. Ya kan? Jawabannya sebenarnya udah dapat sebenarnya tadi Bang Zuma ketika Bang Zuma bilang Yahudi berbeda dengan Kristen sebenarnya. Iya, saya sudah mengiyakan. Sekarang kok jadi saudara saya ini jadi kayak bingung gitu loh. Bukan bingung. Kalau beda antara Yahudi dan Kristen itu sudah pasti, dan betul. Anda harus mengakui itu kan. Nah, sekarang permasalahannya dalam keadaan berbeda ini, kenapa hukum Taurat yang dijadikan sebagai tameng untuk mendirikan sebuah sekte bernama Kristen ini, Abang? Kan gitu. Kenapa ajaran agama orang dijadikan sebagai alat untuk membentuk sekte baru? Gitu. Teman-teman aku boleh bertanya sama Mas Rivo? Mas Rivo. Nah kan beda kan? Fokus ke Bang Juma aja, Bang Kuku fokus ke Gurunda aja, fokus ke Bang Juma. Enggak, aku mau menegaskan. Emang Kristen sama Yahudi tuh enggak sama. Emang satu berbeda, Bang? Enggak satu pokok, beda cabang. Yahudi itu ajaran dari keturunan Ishak, sedangkan Kristen itu ajaran dari Roma, Vatikan, Yunani. Beda. Ya. Definisinya berbeda. Kristen sama Yahudi definisinya berbeda. Emang berbeda. Ya. Emang berbeda kok. Enggak, bukan satu pokok, beda cabang gitu. Beda pokok. Beda pokok antara Yahudi dengan Kristen. Kalau Yahudi itu Yesus, kalau Kristen itu Paulus. Itu batangnya berbeda, Bang. Tapi orang kan iya, sebentar. Yesus sendiri kan orang Yahudi kan? Ya, Yesus untuk orang Yahudi. Ya, ini Yesus untuk orang Yahudi, Paulus untuk non-Yahudi. Kan tadi kita sudah bahas itu. Enggak, ini kaitannya. Ini kaitannya dari pertanyaan Bang Zuma. Apa kaitannya Paulus itu bawa-bawa ke Taurat? Ini kaitannya. Aku mau jawab sebenarnya. Berkaitan dengan Yesus, kan begitu. Yesus Kristen itu pengikut Kristus kan? Kalau Bang Zuma Kristen pengikut Paulus, ya kan nggak masalah. Bagi Bang Zuma Kristen itu pengikut Paulus. Iya, itu kalau Kristen itu pengikut Kristus, bukan pengikut Paulus, ya. Mungkin kalau pengikut Paulus mungkin bukan Kristen namanya. Salah saudara. Saya gini. Kenapa saya mengatakan bahwa Kristen itu pengikut Paulus? Kenapa? Karena Kristen artinya pengikut Kristus, bukan pengikut Yesus. Kristen itu pengikut Kristus, ya. Sedangkan yang datang kepada Paulus itu adalah Kristus, Yesus. Yang bukan manusia. Iya, Kristus Yesus. Tunggu dulu, sabar dulu abangku, sabar. Yang datang kepada Paulus itu adalah Kristus Yesus, yang bukan manusia. Yang datang kepada murid-murid Yesus itu adalah Yesus Kristus yang manusia. Yang bukan manusia dan Yesus Kristus yang manusia adalah dua oknum yang berbeda tetapi nama sama. Catat dulu itu harus dicatat itu. Harus benang merah ini kita tegakkan. Jadi kita nggak mengadakan. Ulang lagi.
Yesus Kristus yang mengajar kepada orang Yahudi itu adalah manusia, anak Maria, anak tirinya Yusuf. Sedangkan Kristus Yesus yang datang kepada Paulus di di padang gurun menuju Damsyik adalah sosok cahaya dan dia bukan anak manusia. Nama sama tapi oknum berbeda. Nah, ini kalau saudara Viro sudah paham, kita lanjut. Tapi kalau belum paham, saya ulang lagi nanti. Silakan. Termute. Buka mute-nya Piro, buka mute-nya. Karena aku di Jangan mute, berfirman, jangan berfirman dalam hati, dibuka. Aku nggak tahu kalau aku di mute, makanya aku pikir aku kan nggak di mute tadi kan, tiba-tiba dia di mute. Iya, lanjut aja. Menurut Bang Zuma berpendapat bahwa Yesus Yesus yang berjumpa dengan Paulus di Damsyik dan Yesus Kristus yang dalam keadaan manusia ketika dia memberitakan Injil, yang menyampaikan kabar sukacita kepada Paulus itu berbeda, teman-teman ya. Itu berbeda ya menurut Iya. Bang Zuma ya, itu berbeda ya. Berbeda banget. Ya oke, nggak apa-apa Bang Zuma. Dalam kekristenan itu nggak ada perbedaannya Bang Zuma, izin ya. Saya boleh buktikan nanti. Lanjut aja. Ya, oke. Dalam sudut pandang kekristenan itu nggak berbeda ya teman-teman ya. Makanya kenapa kami orang Kristen dikatakan sebagai pengikut Kristus, karena Paulus menyampaikan Injil, menyampaikan kabar gembira itu. Yang dikabarkan itu siapa? Injil Yesus Kristus. Nah, orang Kristen itu dipanggil Kristen karena apa? Bukan karena mengikuti Paulus, bukan karena ajaran Paulus yang mengajarkan kekristenan, yaitu pengikut Kristus. Nah, itu harus dibedakan Bang Zuma ya. Aku minta maaf Bang Zuma ya. Sorry minta maaf Bang Zuma. Ketika Bang Zuma berpendapat seperti itu, sebenarnya sih aku mau ambil apa ya? Ambil satu standarnya, perbedaannya menurut Bang Zuma, sehingga Bang Zuma dengan kekenya ya kan bisa membuktikan bahwa Kristus Yesus yang berjumpa dengan Paulus itu dengan Kristus Yesus ya kan yang dilahirkan oleh Bunda Maria itu berbeda. Berbeda dalam hal apa? Kalau berbeda dalam hal ketika Yesus Kristus yang adalah putra dari Bunda Maria dalam keberadaan dia sebagai manusia, oke. Karena yang berjumpa dengan Rasul Paulus adalah Kristus Yesus yang bukan dalam rupa atau bentuk manusia lagi. Ya, teman-teman ya. Oke, berbeda. Tapi kalau kita berbicara hakikat antara Kristus Yesus yang dilahirkan oleh Bunda Maria dengan hakikat Kristus Yesus yang berjumpa dengan Rasul Paulus di Damsyik, itu nggak berubah kok, Bang Zuma. Iya, itu karena Anda menggabungkan dua Kristus. Ya mungkin aku ingin tahu Bang Zuma itu Ya. berpendapat bahwa itu beda kok, Viro. Oke, monggo silakan Bang Zuma. Oke, baik. Jadi Kristen ini kelompok yang datang belakangan. Ketika kemudian Yesus mengajarkan Injil Kerajaan Allah, dia tidak mengajarkan buku Roma, Galatia, Filipi, Efesus. Itu harus dipercayai dulu oleh orang Kristen. Yesus datang mengajarkan hikmat Injil, yaitu cakupan daripada isi Torah itu sendiri. Yesus tidak punya murid makan babi, Yesus tidak punya murid kemudian tidak bersunat, Yesus tidak punya murid ibadah di gereja, Yesus tidak punya murid menyembah dirinya, menuhankan dirinya, menganggap dirinya Elohim, dan Yesus tidak pernah mengajarkan muridnya ibadah hari Minggu. Itu dulu. Ini Yesus yang manusia. Cakupan universitas sebagai guru kepada mahasiswanya, dia hanyalah seorang rabi. Rabi yang diperuntukkan kepada kaumnya Bani Israel. Makanya Yesus menamatkan ajarannya di dalam Yohanes 17 nomor 3. Segala firman yang engkau berikan kepadaku, wahai Bapa, telah aku sampaikan kepada muridku, dan muridku telah menerimanya, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Murid-muridnya percaya Yesus ini adalah utusan Elohim. Titik. Sedangkan Paulus muncul kemudian mengatakan bahwa Yesus yang datang kepadanya itu ketika dia menuju kepada Damsyik itu adalah Kristus Yesus yang bukan manusia. Sedangkan yang lahir di palungan itu adalah Yesus manusia. Galatia 1 nomor 1. Ketika mengatakan aku menerima Injil bukan dari manusia. Murid-murid Yesus menerima Injil dari manusia.
namanya Yesus Kristus. Paulus menerima Injil bukan dari manusia, namanya juga Yesus Kristus. Pertanyaan saudara kepada saya, bagaimana bisa Anda membuktikan dua pribadi yang berbeda? Satu manusia, satu bukan manusia. Itu jawabannya. Lalu kemudian yang perlu saudara pahami adalah, adakah Yesus mengingatkan murid-muridnya di luar Paulus, karena Paulus ini muncul belakangan ngaku-ngaku. Adakah Yesus mengatakan kepada muridnya orang-orang Yahudi agar waspada kepada Kristus palsu? Kalau ada Kristus palsu, bisa jadi yang datang kepada Paulus. Pertanyaan saya kepada Viro, ada tidak nasihat Yesus kepada muridnya agar waspada kepada Kristus palsu, Mesias palsu yang datang dan menyesatkan banyak orang? Ada enggak? Ada. Nah, oke, silakan lanjut. Terima kasih. Oke. Makasih ya Bang Zuma ya. Sama-sama, Bang. Oke, kayaknya alasan Bang Zuma ini, Bang Zuma nggak tahu sebenarnya berarti kan. Memang benar teman-temannya. Ketika Yesus yang dikatakan ketika mengutus rasul-rasulnya, itu adalah Yesus yang telah dilahirkan oleh Bunda Maria dalam bentuk manusia, dalam kodrat sebagai manusia, teman-teman. Itu nggak salah, benar kok teman-teman. Tapi ketika Bang Zuma kasih alasan sama Viro sama kita bahwa itu berbeda dengan Yesus yang bertemu dengan Rasul Paulus ketika Rasul Paulus tidak berjalan ke Damsyik, itu benar nggak salah. Karena apa Bang? Karena memang benar kok yang bertemu dengan Paulus di Damsyik itu bukan dalam kapasitas dia sebagai kodratnya manusia. Ya Kata kan? siapa? Bentar Bang, sabar dulu Bang, sabar. Ya enggak, sekalian Anda jelaskan kata siapa. Sabar dulu. Karena apa Bang? Karena jelas sekali dong dalam kisah para rasul itu dikatakan bahwa ketika Paulus berjumpa dengan Yesus dalam bentuk cahaya, emang benar nggak salah itu dalam bentuk cahaya. Dia mengatakan kan? bukan manusia. Soalnya begini Bang Zuma. Minta sorry dong, maaf dong Bang Zuma. Fokusnya Begini, di situ, saudaraku. Fokusnya di situ, jangan kemana-mana. Paulus mengatakan Galatia 1, nomor 11, 12. Dia menerima pemberitaan 13 kitabnya itu bukan dari manusia. Ya, Sejak kapan ya, Yesus itu bukan manusia? Coba. Kasih data di mana Yesus bukan manusia, Bang. Oke. Di mana anak Maria pernah berubah menjadi bukan manusia? Oke. Gini Bang Zuma, jangan dipotong dulu Bang Zuma, karena yang memang ketemu dengan Paulus itu, bukan kodratnya manusia lagi, memang bukan. Karena dia udah mengalami yang namanya kematian. Berarti bukan anak Maria ya? Astagfirullah. Dia itu kan berjumpa dengan Paulus itu karena kodratnya manusia itu kan udah mati, udah naik ke surga, udah bangkit naik ke surga kan. Yang bangkit bukan manusia. Sabar dulu dong. Ini kita lagi Anda harus mengakui bahwa yang datang kepada Paulus bukan manusia kan? Sabar dulu. Tapi bukan Berarti manusia. bukan anak Maria kan? Sabar dulu Bang Zuma. Enggak, saya cuma bertanya simpel aja, Bang. Berarti bukan anak Maria. Baik, aku jawab ya. Aku jawab teman-teman. Berarti yang datang bukan anak Maria. Dalam kodratnya dia sebagai manusia, dia anak Bunda Maria. Lah, di mana Paulus mengatakan kalau yang datang kepadanya adalah manusia? Izin Bang ya. Dalam kodratnya Yesus sebagai manusia, dia anak manusia. Enggak, tapi yang datang kepada Paulus bukan manusia. Ya, tapi satu dong Bang Zuma. Biar selesaikan dulu aku ngomong. Bukan. Anda harus bernarasi berdasarkan dalil. Paulus mengatakan yang datang kepadanya bukan anak manusia. Kenapa Anda mengatakan kodratnya? Kan jelas sekali kisah para rasul mencatat bahwa ketika Rasul Paulus berjumpa dengan Yesus dalam bentuk cahaya, bukan dalam bentuk kodrat manusia. Berarti bukan anak Maria kan? Ya memang bukan anak Maria karena Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya sudah, berarti adalah dua Yesus yang berbeda. Yesus yang manusia, saudaraku, Yesus yang manusia sudah menamatkan ajarannya kepada murid-muridnya Yahudi. Bang Zuma, izin Bang Zuma ya. Yohanes 1, makanya begini Zuma. Di dalam kekristenan, Yesus itu memiliki dinatur. Ya itu ajaran Paulus kan? Dengar dulu dong. Enggak. Ada enggak Yesus mengajarkan dirinya dua natur? Jangan dipotong dulu. Kok ini Injil Yohanes kok ajaran Paulus gimana sih? Aku baca aku lari ke Paulus. Enggak. Ini ajaran Kristen itu dua natur. Di mana saudara? Di mana Yesus mengajarkan dirinya dua natur?
Sabar dulu dong Bang Zuma ya, sabar dulu. Oke. Aku bahas Yohanes, kamu nuntut itu Paulus. Gimana ceritanya Yohanes itu ajaran Kristen, aku bilang. Sabar dulu, ya makanya. Tadi kan Bang Juma aku kasih Yohanes 1 ayat 1, itu kan Bang Juma bilang itu ajaran Paulus. Apa hubungannya Yohanes dengan Paulus? Kalau ajaran Paulus itu Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 6, nomor 7, nomor 2, 6, 7, 8. Iya Bang Juma, ya, Bang Juma bawa Galatia kan, Viro bawa kan Yohanes. Paulusnya mengatakan, Bang, yang datang kepadanya bukan manusia. Iya, tapi yang Viro bawa kan Yohanes 1 ayat 1 untuk membuktikan siapa Yesus tadi kan. Paulusnya yang mengatakan dia bukan manusia. Berarti dia bukan anak Maria, gitu. Oke, terserah Bang Zuma lah. Intinya aku mau diskusi sama Bang Zuma nggak bisa ngomong begini, gimana caranya kita diskusi? Aku juga mau Saya simpulkan bahwa tadi kan saya mengatakan ada dua Kristus. Kan Anda sudah mengiyakan tadi Yesus Ya udah. mewanti-wanti kepada muridnya agar waspada kepada penyesat yang memakai namanya. Kata Yesus kan, kita sepakat itu kan? Nah, di luar murid Yesus jauh di ufuk sana, ketika ke Damsyik ada yang bukan murid Yesus, namanya Saulus. Bertemu dengan yang bernama Kristus, yang bukan manusia. Nasihat Yesus kepada murid-muridnya, waspada kepada Kristus palsu. Baik. Nah, Baik. tuh, Tanggapannya, coba. Memang ketemu dengan Rasul Paulus itu bukan natur kemanusiaannya Yesus lagi. Kan natur kemanusiaan Yesus nggak ada, Bang Zuma. Kok nggak ngerti sampai situ sih? Natur Kenapa kemanusiaan- bisa nggak ada? Kenapa bisa nggak ada? Kan dia udah naik ke surga. Naturnya kan udah naik ke surga. Di atas surga dia masih manusia kok. Sabar. Bang Zuma, makanya Bang Zuma- Di atas surga, Bung. Di atas surga. Anda baca di dalam Markus 14. Anda baca di dalam Markus Yesus itu 14. memiliki dua natur insani dan natur ilah. Itu ajaran siapa? Ajaran siapa itu? Ini Saudara Viro, maaf. Saya bukan sok tahu, tapi saya baca dalil dan saya hafal dalil. Markus 14 nomor 62, Yesus duduk di sebelah kanan Tuhan sebagai apa? Sebagai bukan manusia atau sebagai anak manusia? Nah kan mulai berfirman dalam hati. Aduh, udah ada. Saudara Viro, Yesus duduk di sebelah kanan Tuhan itu dalam rupa manusia. Maaf, itu dalil. Markus 14 nomor 62, dan Yesus duduk di sebelah kanan Bapa Elohim sebagai anak manusia. Kapan dia pernah berubah menjadi bukan manusia? Udah, Piro gantian, Bang Kukuh lagi, lanjutin yang tadi. Bang Biro, Kukuh. sedikit diperbanyak jam belajarnya lagi ya. Habis itu nanti lanjut lagi, baca Bible aja dulu. Baik, ternyata politiknya Bang Zuma diskusi nggak pernah berubah-berubah ya. Ini sama aja ya. Nggak dikasih kesempatan orang ngomong, Assalamualaikum Bang Juma, mohon maaf ini saya potong waktunya. kualitas ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Maaf, Ya, Ini silakan. agak mepet. Piro sebentar, Piro. Piro Aku izin sebentar. turun dulu. Ya, aku izin turun. Ya, silakan Bang Surga. Saya mau menyampaikan saja kepada Bang Juma, tolong doakan saya di sini di Cianjur Bang Juma. Karena di sini tuh misionaris tuh udah semakin banyak saja Bang Juma. Mereka tuh sekarang tuh bukan lagi bahasa Indonesia tapi memakai bahasa daerah, dan sebutan Yesus itu menggunakan bahasa Gusti Bang Juma. Nah itu sekarang semakin banyak misionaris Kristen. Ya, Tolong siap. saja untuk menghalau para misionaris di sini Bang Juma. Ya, Mohon dukungan. siap Bang. Iya, Terima kasih. gaungkan aja terus api apologet Islam Indonesia. Ajak seluruh umat Islam dimanapun berada untuk nyimak dialog lintas agama. Insya Allah mereka akan terhindar dari gerakan kristenisasi. Kalaupun ada yang datang menawarkan untuk menyembah kepada Kristus yang datang kepada Paulus, minimal mereka sudah bisa memberikan data bahwa menurut Bible yang datang kepada Paulus itu ternyata bukan manusia, sedangkan Maria melahirkan manusia. Berarti yang datang kepada Paulus ini bukan anak Maria.
Sedangkan Yesus anak Maria meminta muridnya agar waspada kepada Kristus palsu yang memakai namanya. Matius 24, nomor 4, nomor 5, waspadalah agar kalian jangan disesatkan sebab akan datang banyak penyesat memakai namaku. Berarti penyesatnya datang memakai nama Yesus, maksudnya ngaku-ngaku Yesus, akulah Yesus. Kan gitu maksudnya. Nah, yang datang kepada Paulus di luar murid, ngaku Yesus ketika ke Damsyik. Begitu abang. Jadi ajak-ajak umat Islam dimanapun berada, ada YouTube Zulkifli Abbas Official, itu rekaman-rekaman debat itu tidak terhapus tapi tersave di sana, tersimpan di sana, bisa dibuka. Gitu. Baik. Begitu saudaraku. Ya, Lanjut. gitu ya Bang Surga ya. Silakan Bang Kuku. Silakan dilanjut Bang Kuku. Aku syok ini. Tadi kok kenapa orang Kristen tadi kok bilangnya Yahudi sama Kristen berbeda? Syok bener. Aku mau tanya yang di bawah atau bertanya pada orang banyak ini yang Kristen di sini. Apakah Kristen sama Yahudi memang benar-benar beda? Orang-orang Kristen yang ada di bawah sini, apakah Kristen sama Yahudi itu beda? Bukannya satu pokok, beda cabang saja gitu. Aku mau tanya kepada orang-orang yang di bawah ini, yang Kristen. Gini Gurunda, mungkin dia pengennya satu tunas tapi cabangnya berbeda gitu Gurunda. Pengennya dia gitu. Nah itu kayaknya. Jadi gini, saudara Koko, coba sekarang buka Bible di Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Coba dibuka itu bang. Yesus berpesan kepada orang Yahudi, waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu, menyamar seperti domba, tapi sebenarnya mereka adalah serigala yang buas. Jadi ada memang serigala yang nyamar domba, ada yang bukan domba nyamar domba, ada yang bukan Yahudi nyamar Yahudi. Yang disebut domba abangku itu keturunan Yakub, Yeremia 50 nomor 17. Yang digelari domba itu cuma keturunan Yakub. Sementara kita bukan keturunan Yakub. Jadi kita nggak boleh disebut domba. Kapan kita mengatakan diri kita domba, berarti kita ini adalah serigala. Lalu di situ dikatakan dari buahnya kamu bisa mengenal mereka. Siapa itu? Pengikut nabi palsu itu. Apa buahnya? Mereka tidak melakukan kehendak Elohim. Coba dibaca. Apakah kehendak Elohim? Ya hukum Taurat. Dari buahnya kamu bisa melihat mereka. Dapatkah pokok yang baik menghasilkan buah yang tidak baik? Atau sebaliknya, pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik. Sesungguhnya pohon yang menghasilkan buah yang tidak baik akan ditebang dan akan dilemparkan ke dalam api neraka. Nah, disebutkan di dalam data selanjutnya. Pada hari terakhir, maksudnya setelah kiamat, orang dibangkitkan semuanya. Banyak orang memanggil aku Tuhan, Tuhan, Tuhan. Bukankah kami bernubuat, mengusir setan, bermukjizat, bernubuat, pakai namamu, wahai Yesus. Pada saat itulah aku akan berterus terang kepada mereka. Enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Jadi ada orang di luar Yahudi, mengaku-ngaku Yahudi, memanggil Yesus Tuhan, bernubuat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus, bermukjizat pakai nama Yesus, tapi Yesus mengatakan, maaf, aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan, pergi dariku, aku tidak mengenal kalian. Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Makanya tadi di awal abang, saya bertanya berdasarkan pengajaran Yesus Matius 5 nomor 19. Barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil lalu mengajak orang lain, mengajarkan kepada orang lain, menginstruksikan kepada orang lain untuk sama-sama meninggalkan hukum Taurat itu, maka dia akan menempati tempat terhina di dalam kerajaan langit. Apa itu? Neraka. Itu dalil bang. Itu dalil dalam Matius 5 nomor 19. Kata alekestos itu artinya hina. Orang yang mengajarkan meninggalkan hukum Taurat meskipun yang paling kecil,
lalu mengajar kepada orang lain untuk meninggalkan hal tersebut, maka dia akan menempati tempat terhina. Tempat terhina itu neraka. Jadi Paulus apakah menghilangkan hukum Taurat? Menghilangkan. Apakah mengajak orang lain? Menghilangkan. Mengajak. Siapa mereka yang diajak ini? Apa nama kelompok orang yang diajak Paulus? Kristen. Menurut Yesus, mereka yang diajak dan yang mengajak kemana perginya? Ke neraka, abangku. Itu dalil. Itu dalil. Kenapa harus Bible yang menggerogoti kepercayaan saudara kami Kristen? Kenapa? Jawabannya simpel. Karena penulis Bible tidak pernah menyadari kalau kelak kitabnya akan dijadikan sebagai kitab suci orang-orang di luar daripada Yahudi. Karena penulis Bible itu hanya bernarasi berdasarkan atas penyelidikan. Kesaksian-kesaksian apa yang didengarkan, apa yang diceritakan tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa itu yang dicatat. Kebetulan saja catatan-catatan mereka, karangan mereka itu lolos pada saat konsili, lolos pada saat pengkanonan. Yang lain yang tidak sesuai dengan imannya orang Roma Yunani tidak diloloskan, seperti Injil Thomas, Injil Barnabas, Injil Maria. Semua itu tidak Injil Filipus, semua itu tidak diloloskan karena tidak berkesesuaian dengan kepercayaan orang Roma Yunani. 4 kitab ini berkesesuaian, tetapi uraian yang ada di dalamnya tidak bisa mereka dikte, tetap aja menyerang dirinya sendiri. Nah, kami sebagai Muslim berpendapat inilah mungkin yang dikatakan oleh Al-Quran, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Ketika mereka ingin menggantikan Nabi Isa, ketika mereka ingin menggantikan pencipta langit dan bumi yang disembah oleh Nabi Isa dengan Kristus yang mereka katakan keluar dari kubur pada hari ketiga, dengan berbagai macam aspek opini yang mereka bangun, maka Allah kemudian mengatakan, aku adalah sebaik-baiknya pembalas kejahatan. Maka diuraikanlah isi Bible itu sendiri sebagai musuh dari iman saudara Kristen itu sendiri. Contoh, saudara kokoh abangku ini, begitu lugunya, begitu pasrahnya, tidak mengerti tentang apapun terkait dengan yang kita bahas. Rupa-rupanya bukan Al-Quran yang bernarasi untuk menentang, tetapi Bible sendiri yang menguraikan bahwa Yesus menceritakan orang yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil dan mengajarkan ke orang lain akan menempati tempat terhina alias neraka. Elakistos dalam bahasa Yunani. Nah sekarang, apakah Anda mengikuti Paulus untuk meniadakan hukum Taurat? Ya dan yes. Berarti Anda kemana menurut Yesus? Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Ini kalau ngomongin Paulus ya, aku pernah diberi pencerahan sama pendeta saya. Apa yang dilakukan Paulus itu seperti Wali Songo, khususnya Sunan Kalijaga. Karena apa? Dia itu malah membiarkan kunduran, kesenian wayang, yang notabene pun juga bertentangan dengan agama Islam. Sehingga ia itu mencari solusi gimana cara pemberitahuan keselamatan, kabar gembira, sukacita ini tersampaikan. Yang sama dengan Paulus itu adalah seperti kayak Wali Songo terkhusus untuk Kalijaga, kayak gitu, Bang. Oke. Kalijaga pun kan di dalam dalam pengajarannya kan juga mengajarkan wayang yang seperti orang pada umumnya di zaman dulu pun juga suka dengan wayang kayak gitu, Bang. Itu sih kalau pencerahanku tentang Paulus pada saat kalau ini menceritakan tentang Paulus ya sama juga sama yang dilakukan Sunan Kalijaga itu. Baik. Bang. Jadi gini abangku, terkait dengan syiar Islam di Nusantara. Islam datang itu ke Nusantara. Di Nusantara ini penduduknya itu animisme. Ya,
menyembah dewa-dewa, menyembah batu, menyembah pohon, menyembah arwah-arwah, menyembah gunung, menyembah laut, menyembah sungai, dan seterusnya. Islam datang seperti Islam datang di tengah-tengah orang Arab, orang Quraisy. Orang Quraisy itu tidak seketika itu diajarkan tentang konsep tauhid. 13 tahun Nabi Muhammad mengajarkan mengenal pencipta langit dan bumi yang benar. Tidak serta-merta hari itu juga mereka dipaksa untuk menyembah kepada Allah. Dengan kata lain, seperti sebuah lingkaran cincin. Ketika dia start meninggalkan kemudian rumah, endingnya dia akan kembali kepada rumah. Artinya apa? Wali Songo, Sunan Kalijaga mengikuti ritme pengetahuan manusia pada saat itu. Tahu kemampuan manusia pada saat itu. Kenapa? Karena untuk menjadi Islam butuh proses belajar. Di Islam tidak dikenal doktrin. Di Islam tidak dikenal kemudian dogma, mematikan akal. Tetapi Islam mengajak manusia untuk bertumbuh dengan akal untuk sampai kepada Islam itu sendiri. Maka Sunan Kalijaga step by step, selangkah demi selangkah, meniadakan, menghilangkan tradisi, kebiasaan, adat istiadat, cara menyembah, oknum yang disembah, pola ibadah, rutinitas ritual kepada mereka yang menjadi pengikut daripada Sunan Kalijaga itu sendiri. Berbeda dengan Paulus. Paulus tidak mengajarkan Roma Yunani untuk menjadi seorang Yudaism. Tidak mengajak Roma Yunani untuk kemudian kembali kepada pokok pengajaran utama Yesus. Tetapi tetap saja menghapuskan seluruh pengajaran Yesus dan bahkan mengajarkan kepada Yesus, bahkan mengajarkan makan semua makanan yang diharamkan oleh pengajaran Yesus kala itu. Tidak kembali. Dia tidak berpola seperti cincin, membawa irama ritme budaya dan kemudian kebiasaan orang Roma Yunani untuk mengajak mereka masuk ke sinagoge, bersunat, menyembah hanya kepada Tuhan yang disembah Yesus, sujud dalam beribadah, mengharamkan babi dan seterusnya. Melainkan Paulus terbawa arus untuk menjadi seorang politeisme atau Hellenismesto, atau mengajarkan ajaran sinkretisme. Menggabungkan antara agama Yahudi dengan agama Romawi yang cakupannya adalah animisme politeisme, menjadi satu konsep, disebutlah agama Kristen. Berbeda dengan yang Anda sebutkan tadi. Saya sendiri bang, saya masih menemukan nenek-nenek saya malam Jumat bakar, apa itu, bakar dupa. Saya masih menemukan orang tua saya ketika kemudian nenek-nenek saya ketika mereka pindah rumah disimpannya pokok pisang di atas pokok rumah, di atas ujung rumah itu. Aku masih melihat itu. Lambat laun semua dihilangkan menuju kepada Islam yang kafah. Itu tradisi, harus dibedakan dengan keyakinan. Meskipun tradisi, tapi kalau tradisi itu bisa memungkinkan mencederai akidah, tradisi yang buruk itu juga akan ditinggalkan menuju kepada kesempurnaan sebuah keyakinan. Sedangkan Paulus berbeda, abangku. Coba Anda buka sekarang di dalam Kisah Para Rasul 17 nomor 21, 22, 23. Apa yang dikatakan Paulus di sana? Aku melihat kalian menyembah kepada dewa dengan sungguh-sungguh. Dan aku melihat ada satu kuil yang bertuliskan agnostos theos, dewa yang tidak dikenal. Apa yang kalian sembah yang kalian tidak kenal itu, itulah yang aku ajarkan sekarang. Nah, berarti Paulus mengajarkan. Sebentar. Koreksi. Ya. Kisah Rasul berapa tadi? 17 nomor 17. Iya, 17, 21, 22, 23, Bang. Siap. Artinya, orang-orang Roma tidak diajar menjadi Yahudi. Tapi orang-orang Roma, orang-orang Athena diajarkan menjadi pengikut nenek moyang mereka. Dengan menggantikan sebutan dewa mereka yang tadinya Horus, yang tadinya Zeus, yang tadinya Atis, berubah menjadi Kristus Yesus. Inilah yang tradisi yang saudara-saudara saya anut sampai hari ini. Maaf. Bentar.
Iya, silakan. Kok ada tertulis kayak gini ya? Ini tulisannya asli atau enggak ini kalau kayak gini? Ya, saya juga nggak tahu abangku itu dari Ada lembaga. orang-orang Athena di asing yang telah di situ mempunyai waktu untuk sesuatu yang mengatakan atau mendengar segala hal yang baik. Paulus berdiri di atas Argarus dan berkata, "Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa di dalam kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan di kotamu, aku melihat barang-barang pujian. Aku menyembah kepada Allah yang tidak kau kenal. Apa kamu menyembah Apa tanpa yang mengenal? apa yang Kamu sembah? sembah tanpa mengenal, itulah yang kau berikan kepada kamu. Itulah yang kuperkenalkan. Ini bener asli enggak ini? Aku juga nggak tahu abangku. Aku nggak Itulah pernah baca sih. Itulah faktanya. Artinya orang Yahudi orang Roma, orang Athena bikin agama baru nggak? Tidak. Mereka membuat sembahan baru nggak? Apakah mereka orang-orang Athena meninggalkan sembahan mereka menuju sembahan baru? Enggak. Mereka tetap aja menyembah kepada dewa yang mereka tidak kenal, yang mereka sembah selama ini sebelum Paulus datang. Dan ketika Paulus datang, itu juga yang Paulus ajarkan, yang Paulus perkenalkan, tetapi dalam nama berbeda, yaitu Kristus Yesus. Makanya Yesus mengatakan kepada orang Yahudi, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Berarti penyesatnya ini memakai nama Yesus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Sekarang pertanyaannya, banyak orang yang memakai nama Yesus ke seluruh dunia itu mana? Islam, Kristen, Hindu, Buddha, atau siapa? Orang Yahudi enggak? Yang pasti enggak lah. Nah, sekarang endingnya di mana abangku? Coba Anda buka di Kisah Para Rasul 21 nomor 15 sampai nomor 26. Paulus bertaubat dari mengajarkan ajaran Kristen. Maaf nih. Kisah Rasul Para Rasul 21 nomor 15 sampai nomor 26. Paulus bertaubat dari mengajarkan ajaran Kristen. Pertemuan Paulus dengan Yakobus di Yerusalem. Ya, silakan Anda baca pelan-pelan, kami juga akan menyimak, silakan. Sesudah beberapa hari lamanya tinggallah di Kaisera. Berkemaslah kami lalu berangkatlah ke Yerusalem. Bersama-sama dengan kami turut juga beberapa murid dari Kaisera. Mereka membawa kami ke rumah seorang yang bernama Manason. Ia dari Siprus dan sudah lama menjadi murid kami. Kami akan menumpang di rumahnya. Ketika kami tiba di Yerusalem, semua saudara menyambut kami dengan suka hati. Pada keesokan harinya pergilah Paulus bersama-sama dengan kami mengunjungi Yakobus. Semua penatua setelah hadir di situ. Paulus Penatua telah hadir di situ. Paulus memberi salam kepada mereka lalu menceritakan dengan terperinci apa yang dilakukan Allah di antara bangsa-bangsa lain oleh pelayanannya. 20 mendengar itu mereka memuliakan Allah. Lalu mereka berkata kepada Paulus, saudara-saudara, lihatlah beribu-ribu orang Yahudi telah menjadi percaya dan mereka semua rajin memelihara hukum Taurat. Tetapi mereka mendengar tentang engkau, bahwa engkau mengajar semua orang Yahudi yang tinggal di antara bangsa-bangsa lain untuk melepaskan hukum Musa, sebab engkau mengatakan supaya mereka jangan menyunatkan anak-anaknya dan jangan hidup menurut adat istiadat kita. Ayat 22, jadi bagaimana sekarang? Tentu mereka akan mendengar bahwa engkau telah datang kemari. Ayat 23, sebab itulah lakukan apa yang kami katakan ini. Di antara kami ada 4 orang yang bernazar. Ayat 24,
bawalah mereka bersama-sama dengan engkau. Lakukanlah pentahiran dirimu bersama-sama dengan mereka dan tanggungkanlah biaya mereka sehingga mereka dapat mencukur rambutnya, maka semua orang akan tahu bahwa segala kabar yang mereka dengar Tidak benar. tentang engkau Tidak benar. tentang engkau sama sekali tidak benar, melainkan bahwa engkau tetap memelihara hukum Taurat. Tetapi mengenai bangsa-bangsa lain yang telah menjadi percaya, sudah kami tuliskan keputusan-keputusan kami, yaitu mereka harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, berhala, dari darah, dari daging binatang yang mati dicekik dan dari percabulan. Ayat ke-26 yang terakhir. Pada hari berikutnya Paulus membawa orang-orang itu serta mendengar dia, dan ia mentahkirkan dirinya bersama-sama mereka. Lalu masuklah ke bait Allah untuk memberitahukan bila mana mentahkirkan akan selesai dan persembahan akan dipersembahkan untuk masing-masing. Paulus, apakah kemudian mentahirkan diri? Iya, mentahkirkan diri. Artinya membersihkan diri dari ajaran mengajarkan untuk tidak bersunat dan makan makanan yang diharamkan. Kembali ke Yerusalem, Paulus bertaubat dari ajaran yang diajarkan kepada non-Israel. Berarti kalau kita melihat, boleh nggak dikatakan bahwa Paulus ini ngeprank orang-orang Roma, orang-orang Yunani, orang-orang Israel yang tinggal di bangsa asing? Faktanya kita sudah mendengarkan begitu Paulus ketemu Yakobus, kemudian dia ditanya oleh penatua, apa yang harus kami katakan? Sedangkan mereka mendengarkan kamu itu sudah melakukan hal-hal ini. Segeralah kamu bernasar, mentahirkan diri bersama dengan 4 orang agar supaya orang-orang di sini tidak menghukummu. Ikut gak Paulus? Ikut. Mempersembahkan gak persembahan? Mempersembahkan. Berarti Paulus masih mempersembahkan persembahan setelah penyaliban. Loh, katanya Pauluslah persembahan terakhir untuk segala dosa-dosa. Kenapa Paulus ikut mempersembahkan persembahan yang diajarkan Nabi Musa? Saudara makan babi ikut nenek moyang atau ikut Yesus? Nenek moyang. Kalian Natalan ikut Yesus atau ikut nenek moyang? Nenek moyang. Al-Quran menarasikan itu. Awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'a wa la yahtadun. Sedangkan apa yang mereka ikuti, meskipun nenek moyang sendiri, mereka tidak mengerti apapun dan mereka tidak mendapat petunjuk. Sekarang abangku ini tanya kepada bapaknya atau ibunya, ibu, kenapa kalian Natal? Ikut siapa? Bingung juga orang tua kita. Ikut nenek moyang, pasti nenek moyang. Sampai kepada orang yang ketemu Yesus, kamu ikut siapa Natalan? Ikut Yesus melotot. Kapan saya Natalan? Ikut Roma Yunani. Memperingati Dewa Horus tanggal 25 Desember. Mau mengatakan Yesus melotot. Kapan saya mengajarkan Natal? Enggak jadi disebutnya Yesus. Jadi Al-Quran itu mengatakan wa iza qila lahum tabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Jadi kalau ditanya, ikutlah kepada apa yang diajarkan oleh Allah melalui para nabi, melalui rasul. Oh tidak, kami lebih percaya kepada apa yang diajarkan nenek moyang kami kepada kami. Giliran ditanya nenek moyangnya, nenek moyang, yang ajarkan kamu menyembah hari Minggu itu siapa? Nenek moyangnya bilang, tuh. Nenek moyangnya nunjuk lagi ke atas. Sampai kepada orang yang sesama Yesus ditanya, yang ngajarin kamu ibadah Minggu? Baru mau bilang Yesus, lantas Yesus mengatakan melotot. Saya ibadah Sabat, bukan Minggu. Sorry kata Yesus.
Terus diajarkan lagi nenek moyang. Kamu menyembah makhluk yang keluar dari kubur, siapa yang ngajarin? Yesus. Tanya kakek, yang ngajarin siapa? Yesus. Yang satu, Yesus. Pas ketemu dengan orang yang sesama Yesus, yang mengajarkan kamu menyembah Yesus siapa? Yesus melotot. Sup. Saya menyembah kepada Elohim. Nggak jadi lagi, gagal lagi. Yang ngajarkan kamu ke gereja, tempat berkumpulnya orang yang tidak bersunat, makan babi, siapa yang ngajarin? Yesus. Generasi berikutnya ditanya, Yesus. Ketemu lagi orang yang sesat dengan Yesus. Siapa yang mengajarkan kamu ke gereja dan berkumpul dengan orang pemakan babi dan tidak bersunat? Begitu Yesus dengar, awas, saya jemaatku bersunat semua loh. Jemaatku tidak ada yang makan babi loh. Gagal lagi. Kalau kami umat Islam, siapa yang ngajarin ente sholat Jumat? Nabi Muhammad. Siapa yang ngajarin kalian menyembah Allah? Nabi Muhammad. Siapa yang mengajarkan kalian Tuhan itu tidak serupa dengan makhluk? Nabi Muhammad. Siapa yang mengajarkan Tuhan itu tidak beranak, tidak diperanakkan? Nabi Muhammad. Siapa yang mengajarkan tidak ada makhluk atau apapun yang setara dengan Tuhan itu? Nabi Muhammad. Siapa yang mengajarkan Tuhan itu maha menghidupkan dan mematikan? Nabi Muhammad. Ketemu. Siapa yang mengajarkan kalian? Nabi Muhammad. Apa kata Nabi Muhammad? Sahih, afdal, tayyib, benar. Kalau Yesus mengatakan, saya tidak pernah mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Enyahlah daripadaku. Matius 7, nomor 15 sampai nomor 23. Pada hari terakhir nanti, banyak orang memanggil aku Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermujizat. Pada saat itulah aku Yesus akan berterus terang kepada mereka. Enyahlah daripadaku. Aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Ini sudah jelas, bukan di Quran, tapi di Bible. Tapi kalau saudara belum juga merasa ini teguran, ini adalah berkah, ini adalah rahmat, kenapa bisa bertemu dengan kita, apologet Islam ini, dan Anda menganggap itu, ini ngaco ini Bang Suma, ngaco ini Bang Suma. Berarti benar-benar Anda sudah disesatkan begitu jauh, saudara. Boleh malam ini Anda jengkel, boleh saudaraku saat ini kesal terhadap Bang Suma, marah. Tapi habis ini tolong direnungkan. Ingat, hidup kita itu sementara. Kita salah menapaki kehidupan kita di bumi ini. Tak ada pilihan ketika kita sudah di alam kubur. Mau